Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, sholat 5 waktu bukan sekedar rutinitas di sela-sela aktivitas, tapi juga dikerjakan dengan khusyuk dan sungguh-sungguh. Bahkan kini tidak sedikit orang yang menganggap bahwa sholat itu hanya sebagai rutinitas ibadah semata. Ada juga seseorang yang melaksanakan sholat karena terpaksa dan lain sebagainya. Hal-hal semacam inilah penyebab seseorang yang rajin salat namun masuk neraka. Lantas, golongan orang seperti apa yang rajin salat tapi masuk neraka? Simak penjelasannya sampai akhir. Bersama kita, berbagi ilmu. Golongan yang pertama adalah orang rajin sholat tapi berdusta. Seseorang yang rajin sholat dan beribadah, namun jika lisannya suka berkata bohong maka sholatnya akan sia-sia semata. Karena kebohongannya itu akan menghapus amal-amalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surah An-Nahl ayat 105. Karena itulah mengapa kita sebagai umat Islam wajib menjauhi yang namanya tindakan dusta, karena itu dapat menyengsarakan kita baik di dunia dan di akhirat. Golongan kedua yaitu orang rajin sholat tapi percaya dukun. Dukun adalah orang yang mengaku bahwa dirinya mengetahui perkara-perkara gaib dan tersembunyi. Karena hanya Allah sajalah yang maha mengetahui segala sesuatu. Percaya kepada dukun juga dapat dikategorikan sebagai tindakan musyrik, karena dukun itu merupakan orang yang bersekutu dengan bangsa jin. Dan jika kita mempercayainya, maka kita akan terkena dosa syirik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia telah ingkar terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Golongan yang ketiga yaitu orang rajin sholat tapi suka bergunjing. Bergunjing atau membicarakan aib atau kekurangan dan kelemahan orang lain, termasuk menjelek-jelekkan yang populer juga dengan istilah bullying, termasuk perbuatan yang tercela atau perbuatan tak terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang memasukkan Anda ke dalam sakar, neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kita tidak pula memberi makan orang miskin, dan merupakan kita membicarakan yang batil. Bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan merupakan kita mendustakan hari pembalasan, hingga datang kepada kita kematian. Maka tidak bertujuan lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang membagikan syafaat. Quran Surah Al-Mudaththir ayat 42-48. Golongan yang keempat adalah orang rajin sholat tapi mengabaikan anak yatim. Orang-orang yang sholat namun mengabaikan anak yatim, merupakan termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sudah jelas diterangkan dalam Al-Quran Surah Al-Ma'un. Maka, orang yang sholat namun tidak mau menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan enggan menolong sesama merupakan termasuk dalam orang-orang yang celaka. Sehingga, sekalipun ia ahli ibadah, maka ia juga dapat masuk ke neraka karena ia menyia-nyiakan anak yatim. Golongan yang kelima adalah orang yang rajin sholat tapi minum minuman keras. Minum-minuman keras yang dimaksud adalah jenis minuman yang memabukkan. Dan, minuman semacam ini sangat dilarang oleh agama Islam. Tidak sedikit, orang yang salat belum tentu dapat terhindar dari minuman keras. Rasulullah juga melaknat orang-orang yang berhubungan dengan minuman keras. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa minum khamar, tentu Allah memberi minum kepadanya dari air panas neraka jahanam. Hadis riwayat Al-Bazar. Sholat merupakan tiang agama. Sholat bisa menjadi pembeda kaum muslim dengan kaum kafir. Sudah seharusnya sholat mencegah kita dari perbuatan yang keji lagi munkar. Sholat merupakan tiang agama.
Solat bisa menjadi pembeda kaum muslim dengan kaum kafir. Sudah seharusnya solat mencegah kita dari perbuatan yang keji lagi munkar. Sudah benarkah solat kita? Wallahu alam, bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.